area Win ya. Oke. Unsra terlihat pada match yang pertemuan di awal-awal antara Untak dan juga Universitas Andalas. Mana ini adalah scrapingan, kan scrapingan bukan drop zone yang menjadi tempat cukup apik, cukup baik diperebutkan oleh dua tim. Trey masih berusaha bersembunyi di area dari kamera sendiri dengan Ace32 yang melihat tembakan juga karya player dari tim Universitas Andalas. Sayang sekali satu pemain tertumbangkan kembali, dua player sudah tidak berdaya dari Universitas Andalas. Trey terus mencari keberadaan dari ini jauh sendiri, pantesan gak kelihatan. Ini last man standingnya, kok ya bisa Mystics di sini. Jauh kali ini Mary akan terus menggocek-gocek di area satu rongsokan truk yang ada di jembatan. Kali ini memberikan tembakan terus, dia agak ragu. Oh no, masuk tadi berapa hit dan tidak bisa terselamatkan Mary. Lagi terlalu aware akan terdapat satu pemain mereka. Jordan yang melihat ada pemain Unja yang sedang proning tadi ingin mundur ke area belakang, akan ditembak saja. Tapi sepertinya momentumnya dapat karena Jordi dengan sangat on point melindas pemain yang sedang saat ini masih menguasai puncak klasemen walaupun poinnya tidak terlalu jauh dari Unsrat ya. Dedi, half HP baru didapatkan, untuk masih punya medkit. Itu pun mereka nggak miliki, tapi ternyata sekarang terjadi pertemuan kembali. 3 melawan 1 bukanlah quantity yang adil yang harus diantisipasi oleh lawan dari tim Unja kali ini. Dari seorang Alpha Boy, dia coba untuk bisa menghealing kembali, tapi dengan menggunakan Thompson yang di bagian dari atasnya. Kali ini nampaknya berhasil bisa mendapatkan 1 nyawa dari player tim Unja, dan bahkan nampaknya tidak untuk yang kedua kalinya, melainkan sekarang dengan backup terakhir dari player tim Unja berhasil bisa apalagi ini terlalu berlama-lama. Unhas dan juga UPN udah tahu bahwa zonanya di selatan, mereka ada di utara loh. Terus saling hold, saling ngelock sih. Dan Aragon berdekatan kali ini. Asia tetap berjaga-jaga di area pertembingan agar tidak terculik. Tapi hati-hati Asia, sebelah kirimu itu masih ada pemain UPN yang tidak diketahui keberadaannya. Yes, betul, sabar, tahan. Dan sekarang ada upaya penyeberangan yang ingin dilakukan saat ini oleh seorang Asia. Tapi begitu sulit jalan yang harus dilalui oleh seorang Asia. Di bagian area rooftopnya pun udah ada yang steady, udah standby juga posisinya untuk memberikan tembakannya. Ketika Asia mulai bergerak, ketika dia mulai melakukan penyeberangan, tapi nampaknya tidak tembakan sama sekali. Dibiarkan bebas, tapi ternyata dari seorang Jezil lah yang mendapatkan satu kembali targetnya untuk tim Unhas. Lihat juga tuh di bagian kanannya. Ini kanan dijaga, dan sekarang bahkan dari seorang Brimski bisa mendapatkan kembali 1 nyawa dari tim Udinus. Sempatkah backupnya dan diportingkan langsung satu kendaraan. Keren. Sigap. Covernya sigap banget Win. Dia tahu rekannya tertakedown dan itu open field. Dia punya kendaraan, tutupin aja, yang penting rekannya selamat. Tapi ini unik banget, Ferry bisa tertumbangkan oleh 2 pemain yang mana ini sisa tinggal 2. Kalau kebayang nih kalau misalnya Unja masih ada 4 pemain, itu Udinus kebingungan banget mau kemana sih. Pasti. Tapi salut lagi sama Udinus, bagaimana cover cepatnya, bagaimana mereka sigap banget menyelamatkan rekan sehingga masih bertahan dengan 4 player saat ini. Dendi berusaha untuk naik, tapi kesempat posisinya karena itu open field, gak ada obstacle yang cukup panjang untuk membuat dia naik ke area high ground. Pei udah naik, Dendi kelok saat ini. Harus ada vehicle yang tiba-tiba datang nyelamatin Dendi. Wow, Dendi dengan fight yang terus menerus, tapi playernya pun kayaknya kebingungan juga. Pusing banget mereka sekarang, apalagi sekarang ada yang dibuat lebih pusing lagi. Herlings? Sampai 7 keliling kali ini ya. Herlings lagi-lagi nama yang kita sekarang dari seorang Aragon. Dia coba healing, tapi ketahuan itu siapa yang naik kendaraan di bawah pengen coba untuk healing, tapi nggak bisa, dan akhirnya ditumbangkan menjadi sebuah poin eliminasi. Unpak pun sama, nggak bisa bertahan dan pulang di hashtag obstacle yang menghalangi anak-anak UMY untuk memberikan tembakan ke area Unsri dan juga ke area Unhas. Foxy terjepit posisinya. Untak pun berada di 2 gudang selatan dari main island. Sisi lain Jacques terus melakukan pick tipis untuk mengetahui mereka beradaannya, tapi oh no, ada yang masuk ternyata. Ada peluru yang masuk. Oh, itu belum meledak. Aja Jacques, apa yang terjadi Jacques? Dia ternyata fokusnya terbelah Win. Dari area UMY dan area Untak. Bahkan kali ini ada pemain dari UPN. Oh udah pulang ya UPN-nya berarti ya. UPN udah pulang, Unsri bajinya juga Dedeo belum mendapat eliminasi sama sekali.
Ini Warrior terlihat dia proning itu open banget, tapi Dandy nggak menyelesaikan tembakannya sehingga Warrior masih bisa terselamatkan kali ini. Betul, dan sekarang dibalaskan kembali oleh seorang Dandy kali ini dengan utility-nya. Dipantulkan satu, nggak connect. Yang kedua harusnya dapat si splash damage, tapi ternyata malah lebih dahulu Warrior yang mengetahui posisi dari seorang Dandy. Dan sekarang giliran dari lawannya lainnya. Ultra 1 lewat 1, baginya pun udah mulai ngepot juga dan akhirnya turun. Double pick dilakukan yang membuat kewalahan dan juga kekalahan terjadi untuk tim Ultra 1. Tapi hati-hati, masih ada juga seorang Varel dari tim Udinus. Dia masih nge-hold, dia punya itu dia yang terjadi ya pada match kali ini. Itu Vesper di POV kita. Dia dapetin dengan Skarl. Bagaimana recoil dari Skarl yang sedikit bergoyang. Dia bisa manfaatkan untuk mendapatkan player yang ada di area bawah. Terus dia lakukan through the water. Apa yang akan terjadi tidak dilanjutkan oleh Vesper. Dia masih hanya memprediksi. Ketahuan juga tadi Acel. Tapi Acel nggak sempat langsung ditumbangkan. Masih mencari. Dan ini adalah posisi yang sangat terbuka. Datang juga pemain dari UMY. Hati-hati, dapetin dua Windy. Dengan UMP yang dia manfaatkan. Tapi ternyata dicuri. Tidak dicuri. Dikonfirm sama temennya. Dari jauh. Wow, dapet ya angle-nya ya, terjadi poin. Sekarang udah benar-benar luar biasa, step up lagi, tapi hati-hati. Belum bisa dikatakan aman sih posisinya UB saat ini, apalagi untuk rekan timnya tertumbangkan. Dan sekarang terbuka. revive, hati-hati jangan terburu-buru untuk melakukan revive, mengingat bagian belakang pun udah mulai banyak banget adanya counter fire yang diberikan juga dari lawannya. Bisa revive karena dulu banget gak bisa kan ya, harus terarus ke daratan gitu untuk merevive mereka. Akhirnya seorang Kuga berhasil membangkitkan Vesper kembali. Dua pemain ini masih bertahan. Selope melontarkan satu nade ke area bawah. On point ke area Boxy. Dia terus memberikan tembakan juga. Dan tanpa kita sadari bahwa Selope dari Universitas Muhammadiyah Ternyata Malang. banyak tim-tim yang mungkin tidak sadar, kurang aware juga. Sudah banyak yang menanti di bagian area posisir pantainya. Dan sekarang ada terobosan dilakukan juga oleh tim UMM. Selope baru dapetin 7 eliminasi. Kali ini dibuat tidak berkutik. Udah nggak boleh di bagian area puncak. Ini udah kayak edisinya Lion King ya di atas. Tapi kayaknya ini sang singanya udah mulai tumbang ditembakin dari seorang juga untuk 3 tim terakhir. Dan lihat udah top 3, Udinus tahu dong harus ngapain. Harus dapetin lagi pundi-pundi poin eliminasi. Dan akhirnya seorang Fate gak perlu backup, gak perlu bantuan. Dapetin the last man standing dari lawan yang diincar. Tinggal yang terakhir. Terlihat satu playernya kali ini ada di area bawah dan masih memiliki utility Granat dan Varel. Akankah menjadi pengakhir untuk winner Chicken Dinner, dan ternyata belum, dan akhirnya di biasanya kali ini membuat Udinus bisa menjadi. Ini dia Udinus, Universitas Dianus Wanturu.